Akar pandan lah yang paling bagus mengikat pasir, bukan beton. Itu bayangkan di Kuta itu sampai ini tuh bayangkan, dan betapa dosa loh kita. Itu di bawah pandan tuh berapa penyu pingin bertelur di sana kan. Kalau terus-terusan begini tuh kapan menjadi negara emas katanya kan. Kalau Mas Joko sih mungkin ya. Begini maksud saya begini. Artinya gini, kalau umum 1+1 kan 2. Ya. Itu umum. Cuma kalau orang yang punya imajiner bisa aja 1+1 sama dengan 8 dikurangin 2 itu mungkin atau mungkin 10 dikurangin 2 itu mungkin. Om Swastiastu semeton, sampun api, sampun ngajang, yang durung ngajang dupun ke semeton. Semeton kembali lagi di channel Wayan Setiawan 57. Podcast amatiran. Maroh Melajah Podcast. Kali ini Tiang bersama narasumber Bapak Ketut Putroyase. Beliau Salam rahayu. Nggih, rahayu Pak Tut. Nggih, salam Pak Yan. Beliau seorang seniman, Seni memainkan teman. seni memainkan teman. Apa seni melarikan istri teman? Belum. Jangan sampai. Beliau seorang seniman, pemerhati lingkungan, pemerhati sosial, tapi bukan pemerhati istri teman juga kan? Bukan. Kadang-kadang. Dan beliau juga direktur Canggu Institute. Canggu Institute ini bergerak di bidang apa ya, Pak? Ya, ini tentang sosial ya. Sosial. Ya, problematik sosial. Seputaran Canggu. Bukan global ya. Global. Tapi kok ada nama Canggunya mungkin karena sawah Canggu itu sudah Nah, Canggu itu kan lagi menjadi desa global ya. desa internasional, apa desa Rusia? Ya, Little Moscow. Little Moscow. Apa Little Ukrainian? Oh, keren. Little Moscow. Little Moscow. Beliau juga seorang pengamat sosial. Ya. Pada kesempatan ini kita berbincang santai-santai saja mengenai topik-topik yang unpredicted. Iya. Ya, karena nanti topiknya mengalir aja kayak air. Tidak kita tentukan dari awal, cuma just ngobrol-ngobrol aja. Siapa yang Mungkin seputaran A, nanti tiba-tiba loncat ke set, begitu. Tapi intinya masih di sekitaran Bali, Pak. Iya, siap. Nah, saya ingin memulai kasih kesempatan Pak. Iya, siap. Untuk menyapa penonton nih, Wayan Setiawan Channel nih. Ya, Rahajang Semeton. Rajang. Ya, salam sehat untuk semua dan sehat selalu dan sukses untuk Wayan Setiawan Channel ya, yang selalu menyuarakan hal-hal yang kritis, hal-hal yang apa namanya, yang out of the box ya, artinya yang suatu hal-hal yang di luar dari pemikiran umum ya. Jadi semoga channel Wayan Setiawan kedepannya semakin selalu berjaya dan semakin kritis untuk menyuarakan suara-suara di grassroots. Siap. Terima kasih Pak Tut. Ya. Itu afirmasi yang bagus, tapi saya mendengar kata kritis takut saya Pak. Kebetulan kritis itu kritis. Ya. Kritis secara medis apa kritis yang berhubungan dengan isu-isu lokal lah. Iya. Termasuk ini tadi Pak Tut sebut Canggu itu sebagai desa global. Ya, desa Little global. Moscow. Iya. Nah, karena Pak Tut kebetulan sendiri bermukim di Tibu Beneng ya, Iya. which is itu Canggu area ya. Kalau dalam sudut pandangan seorang Ketut Putroyase ini bagaimana ini? Canggu ini sekarang. Canggu hari ini apa Canggu Nodes itulah. Iya, Canggu hari ini. Canggu hari ini? Jadi Dan Canggu besok ya nggak tahu lah Canggu Beyon. Iya. Nah, tapi Canggu hari ini loh. ya, Canggu itu kan, kata Canggu itu sebetulnya sudah ada ya dari zaman kerajaan Mojopahit pun sudah ada. Artinya di zaman dulu ya, yang saya tahu ya, yang pernah saya baca, tembok atau benteng kerajaan Mojopahit namanya tembok Canggu ya, benteng Canggu. Ya, dan dulu kenapa namanya Canggu? Apakah itu pernah terhubung atau tidak? Karena kita nggak tahu. Saya hanya membaca aja. Kenapa kok benteng di Mojopahit? Justru nama benteng itu ada di desa kita itu loh, desa Canggu. Kenapa itu ada kemiripan? Kan beberapa buku saya pernah baca Bu ya. Artinya
Canggu. Jadi benteng Canggu itu, dan dihubungkan hari ini kan, apakah nanti ketika hari ini kan, yang mana notabene-nya Canggu dari desa yang ya desa biasa lah ya, seperti desa, dan tiba-tiba menjelma menjadi desa global hari ini yang kita tidak tahu ya, penduduk menjadi jendela penduduk masyarakat global hari ini kan luar biasa ya. Artinya juga apakah itu sebagai penanda bahwa jangan-jangan itu juga sebagai benteng hari ini untuk melihat peristiwa masa lampau ke hari ini gitu loh. Artinya kalau sekarang Canggu tidak bisa mempertahankan diri sebagai benteng, ya mungkin kebobolan gitu loh. Kalau menurut saya sih, kalau saya hubungkan ya, jadi makna Canggu artinya secara diksi bahwa Canggu dulu penamaan benteng, dan sekarang Canggu tiba-tiba digembur oleh problematik global ya, menjadi desa global. Mungkin yang tidak pernah diwacanakan di masa silam, tiba-tiba terjadi begitu aja seperti orang ketemu di perempatan ya. Jadi menurut saya ya itu akan menjadi kedepannya ya akan selalu menghadirkan adalah problematik baru. Ya artinya pertanyaan saya hari ini, apakah masyarakat sudah siap nggak dengan perubahan itu, dengan dari desa yang mana notanya menjadi desa umum pada umumnya menjadi desa yang dengan pesat ya kemajuannya ya, dengan hubungan internasionalnya kan, itu ya kita tidak tahu seperti apa. Cuma yang jelas itu kan perubahan itu pasti kan itu. Cuma masalahnya apakah masyarakat siap apa enggak kan kita nggak tahu. Saya tertarik pada kondisi kekinian. Iya, Canggu ya. Yang tadi dibilang, patut bilang Canggu jadi Little Moscow. Ya, menjadi Little Moscow. Ya. Sebagai orang Canggu, patut gimana? Ya. Menyikapi ini gimana? Kan kita, nih mohon maaf ya, Canggu itu bagian, kalau sekarang bagian dari wilayah Kabupaten Badung, yang mana kalau tidak salah kabupaten terkaya nomor sekian lah di Indonesia. Dan melihat situasi, kadang-kadang ada orang bilang kalau macet di Canggu itu kayak ada Ultraman yang bertempur dengan Godzilla. Iya. Oh ada kan buat anekdot begitu. Anekdot. Ada dibuat lucu-lucu. Iya lucu ya, karena melihat ini gimana Pak Dut sebagai orang Canggu gitu. Ya artinya begini ya. Kalau kita analogikan sebetulnya jalan raya itu kan urat nadi ya. Ya. Jalan raya hari ini yang kita lihat artinya, dan sebetulnya jalan raya itu sebagai penanda maju dan tidak majunya atau jalannya sebuah perputaran ekonomi di suatu wilayah ya. Artinya semakin macet sebetulnya suatu wilayah itu artinya bahwa ekonominya itu berjalan. Cuma ini kan problematiknya begini. Artinya kan hari ini kan kita sudah mengklaim bahwa Canggu itu adalah destinasi pariwisata global. Artinya apapun problem-problem yang terjadi di Canggu, artinya kan dunia global mengetahuinya itu loh. Artinya bahwa sebetulnya kemacetan yang dihadirkan mungkin yang terjadi di Canggu hari ini itu sudah menjadi persoalan global juga. Artinya bahwa itu sebetulnya ya tidak nyaman aja kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena namanya pariwisata itu kan kenyamanan, Pak Yan. Artinya itu kenyamanan, keamanan itu nomor satu, dan servis. Apabila misalnya orang berwisata dengan mengeluarkan duit banyak, berliburan ke Canggu atau mungkin melewati areal Canggu dan dia dihadapkan dengan kemacetan, otomatis kan itu ada perasaan yang kurang nyaman lah itu. Bagi yang melewati, jangankan pariwisata ya, kita lokal sana pun ketika dihadapkan dengan kemacetan setiap hari ya, mungkin kemacetan di Canggu tuh ya mungkin dia dari subuh mungkin sampai maghrib ya, mungkin lebih sedikit ya, mungkin sampai jam 10 malam. Coba bayangkan itu terjadi setiap hari begitu aja. Artinya itu bayangkan nggak, nanti kalau itu tidak cepat diatasi Pak Yana, itu akan menjadi momok. Jadi akan menjadi stigma. Jadi orang berpikiran Canggu, kata Canggu akan
akan didekatkan dengan apa? Kemacetan. Jadi ketika orang berbicara Canggu, yang ada di benaknya di masyarakat itu pasti macet. Jadi tidak lagi berbicara Canggu itu terkenal dengan pantainya, Canggu terkenal dengan ombaknya, Canggu terkenal dengan apa? Mungkin pendukung akomodasinya. Cuma hal itu akan selesai ketika kemacetan yang ada di Canggu hari ini tidak diselesaikan. Artinya itu bahaya loh stigma itu. Karena apa? Nanti itu stigma itu seperti bom waktu. Karena terus dipicu-picu akan meledak gitu. Seperti kita melihat, artinya begini. Saya melihat Canggu ini ya, seperti nanti nasibnya seperti Kuta Jilid 2 apa ya. Artinya ketika Kuta juga menghadapi gempuran pariwisata dengan kemajuan yang begitu dahsyat ya. Bayangkan Kuta, siapa sih nggak tahu Kuta? Artinya kalau kita melihat, kalau orang kembali tidak pernah menginjakkan kaki di Pantai Kuta, kan dulu ada istilah itu, dia artinya belum pernah ke Bali dulu. Cuma apa yang terjadi? Ketika pariwisata Kuta meledak, tidak didukung oleh infrastruktur Pak Yan. Artinya infrastruktur yang dibangun tidak memadai. Jadi lalu lintas juga amburadul kan gitu, artinya kemacetan. Jadi orang akan berpikir, wah kalau begini terus ini bahaya ini. Artinya dengan tanda kutip rugi semua ini kalau ini dipertahankan terus ini kan. Makanya jadilah ruang alternatif daerah Canggu. Canggu ya setahu saya lokal sana kan. Artinya jadi saya melihat itu kan baru-baru kemarin Canggu meledak Pak ya. Kalau saya melihat ya meledakannya Canggu kan ya anggap dah baru 10 tahun yang kemarin kok, 9 tahun lah dari sekarang. Itu baru meledak. Bayangkan nggak? Sekarang nanti kalau tidak dibenerin ini, nanti dia akan ditinggal. Nanti terus nanti ke daerah Tanah Lot, nanti ke Tabanan. Terus akan ini. Karena apa? Sudah yang saya tekankan tadi bahwa pariwisata itu selalu mencari yang aman, nyaman. Gitu loh. Kalau kita berbicara pariwisata. Terus hari ini ya saya melihat di Canggu bayangnya, artinya bahwa sekarang hari di Canggu itu bukan hanya menjadi tempat wisata karena ada ekosistem dibangun sana Pak Yan. Artinya makanya tidak salah kemarin ada pabrik narkoba di Canggu. Karena apa? Biasanya kalau di mana ekosistem sudah terbangun pasti biasanya ramai. Ya karena apa? Karena di Canggu juga dimanjakan dengan apa? Ada sekolah, olahraga, warung atau restoran. Itu semua itu adalah bagian dari ekosistem. Itu jangan salahkan, kenapa Canggu macet hari ini bukan hanya orang berlibur, itu menjadi sebuah hunian masyarakat global Pak Yan. Bukan kalau kita berbicara dia liburan kan itu ada fase fluktuatifnya itu artinya naik turunnya itu loh, artinya kapan musim liburan ramai nggak. Canggu tuh flat dia, karena apa? Itu menjadi hunian itu loh. Coba kan tidak disadari oleh masyarakat karena hari ini antara masyarakat Canggu dengan masyarakat global itu lagi fight di tanahnya sendiri itu loh, artinya di desa Canggu itu sendiri, artinya itu ada pertarungan global hari ini di Canggu. Cuma apakah masyarakat ngah atau tidak kan kita nggak tahu. Itu artinya tidak lagi berpikiran desa adat terlalu romantis ya, artinya berpikir bahwa desa Canggu itu masih dipikirkan kayak seperti dulu, enggak. Sudah secara sosial ya, secara nilai itu sudah ada lompatan yang luar biasa Pak ya. Artinya secara nilai ini kita lihat itu sudah mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa. Terus begini Pak Cut ya. Ya. Kemarin ada berita itu 103 itu ditangkap di Canggu ya. Iya. Nah itu di yang 100 sekian itu di Tabanan ya, di desaku Bukan di Canggu. Bukan, itu di Dukuh. Di Margo. Di Margo. Iya. Itu banyak sekali itu. Iya. 103. Iya. WNA. Iya. Nah, terus lagi kemarin yang sempat viral itu Bendesa Adat Berawo itu, Iya. TT. Iya. Ini saya kembali ke Canggu lagi. Iya. Canggu Tibu Benang. Canggu, Tibu Benang, Itu kan Cemagi. Itu kan dulu kayaknya lumbung beras ya. iya. Berarti ada alih fungsi lahan yang masif. Iya. Ada subak-subak yang mungkin berpotensi untuk mati. Iya. Nah, sebagai warga Canggu sendiri, bagaimana Pak Tut menyikapi ini sebagai warga Canggu khususnya dan sebagai warga Bali? Iya. Apakah hanya
Ya seperti orang bule bilang kemarin, saya ada podcast dengan orang bule, tanahmu saya dibeli 2 miliar per aro gitu tuh, kasih tanpa memikirkan apapun itu. Iya. Bagaimana ini sebagai wong Canggu ini? Begini Pak Yana, kalau kita melihat dari tadi kan menyinggung tadi persoalan beras ya. Karena jujur aja ya, kalau beras kalau di dekat pesisir itu pasti enak Pak Yan. Kayak beras Renon itu loh, beras Canggu, dan dulu juga terkenal dengan beras Tabanan kan itu adanya. Kenapa? Mungkin gurihnya itu loh Pak ya, karena dekat dengan namanya pantai ya. Ya mungkin apakah itu ada hubungannya juga dengan hawa zat garam itu ya, membuat rasa beras itu memang beda di zaman dulu gitu loh Pak Yan. Artinya sekarang Pak Yan mungkin bagaimana menyelamatkan sawah itu Pak Yan? Bagi saya itu sangat susah Pak Yan. Hari ini ya saya kan bikin kemarin karya-karya yang terhubung dengan ini. Karena apa? Kita dikalahkan dengan yang namanya regulasi Pak ya. Bagaimana kita mengalahkan undang-undang hukum positif itu misalnya. Gimana pun kan kita dibatasi oleh undang-undang Pak ya. Dan artinya masalahnya undang-undang kita yang ada saat ini semua transisional Pak ya. Artinya bayangkan enggak? Saya jujur aja itu sepanjang itu di Canggu sampai ke Tanah Lot itu tuh berapa ada plang jalur hijau tuh kalau kita mau jujur. Itu saya bingung itu, apakah di papannya nggak boleh membangun atau apa itu ada. Terus apa fungsi papan-papan jalur hijau itu Pak yang saya ingin bertanya juga. Terus itu kan lebih baik kalau memang nggak berfungsi kita jual aja ke pemulung kan mungkin lebih menguntungkan kalau menurut saya. Papan itu coba kita kilokan berapa ada plang-plang di pelanggaran jalur hijau itu loh. Dan itu kan banyak itu pelanggaran, tapi plangnya masih utuh. Masih ini, coba bayangkan kalau kita ambil semua kita kilo kan lumayan duitnya tuh. Nah termasuk yang berita panas nih Pak Tut. Pererenan termasuk Canggu ya? Enggak. Itu Canggu sekitar itu artinya bahwa penunjang Canggu. Iya Canggu. Canggu. Iya. Dan ini mohon maaf Pak Tut. Ya. Kemarin ada Bendesa Adat Canggu Pererenan mensomasi Bupati Badung. Masalah penutup pengurukan dan pengurukan loloan. Dan saya input terakhir saya dapat katanya Pemda Badung akan dalam tanda kutip ya sesuai berita nih ya, biar saya tidak salah ngomong, itu akan mengejar provokatornya. Ini gimana ini? Ini kalau menurut saya kan soal lolohan gitu kok bisa-bisanya di cruise sehingga muncul tanah timbul. Kalau nggak salah 8 aro atau berapa disewakan ke investor ini. Kalau menurut saya begini ya, kalau di Bali khususnya kan mungkin yang terhubung dengan adat itu kan setiap tanah adat itu punya namanya tanah ulayat Pak ya. Artinya kalau kita bicarakan tanah ulayat itu kan itu hak warga adat sebetulnya kalau kita melihat dari sejarah. Cuma kan dalam undang-undang positif kan semua aset-aset itu kan dikuasai oleh pemerintah kan. Ya karena makanya di mana sekarang kekuatan adat? Sekarang kan itu mungkin yang mengerti regulasi paham gitu loh. Habis itu masalah yang di pererenan bagi saya itu ada namanya komunikasi di sana Pak Yan. Artinya memang semua punya kebenaran karena satu sisi adat mengklaim itu adalah tanah ulayat, tanah masyarakat. Satu sisi pemerintah sebagai pemegang kebijakan dia punya hak atas tanah itu berdasarkan undang-undang positif itu kan gitu. Artinya itu sama-sama memiliki kebenarannya masing-masing gitu loh. Itu cuma masalahnya sekarang duduk perkaranya sekarang begini. Makanya saya selalu bilang banyak orang sekarang itu lestarikan adat budaya. Terus apanya mau dilestarikan kan gitu. Kalau sekarang setiap problem-problem sosial selalu dibentur-benturkan gitu loh. Sama sekarang, kalau dibenturkan sekarang undang-undangnya itu ya kalah. Karena apa? Karena semua kan diatur oleh undang-undang gitu loh. Itu makanya sekarang apakah terus masyarakat akan selalu dibenturkan itu kan kasian juga. Masyarakat selalu menjadi korban gitu loh. Kalau menurut saya sih artinya ini adalah ada komunikasi yang terputus sebetulnya antara hak masyarakat dan hak pemerintah seperti apa itu loh. Ya karena juga di saat hari ini kan orang sudah mulai terbuka lah pemikiran, artinya masyarakat juga punya hak untuk mengembangkan wilayahnya hari ini ya, dengan apalagi melihat kemajuan dan peluang ya.
Kalau dulu mungkin tanah itu nggak dilirik Pak Yan. Saya tahu tuh masa kecil saya sering masang jaring itu daerah itu. Saya tahu itu daerah-daerah itu kan saya nyari ikan itu masang jaring sering itu loh. Di daerah-daerah itu nggak ada itu orang melirik karena apa? Karena kan nilai. Karena apa? Karena semakin tinggi nilai suatu wilayah apapun itu problematiknya pasti berbeda. Itu loh. Terus sekarang kompleks sekarang ya mau nggak mau itu harus dipecahkan bersama itu. Dan itu akan menjadi role model nanti. Yang problematik yang di perairan akan mengcopy paste problem-problem di daerah-daerah yang lain gitu loh. Ya apakah terusnya seperti itu kan itu ya kembali lagi kepada pemegang kebijakan. Kenapa itu bisa terjadi? Kan mereka yang paham itu. Kan kita hanya pemerhati aja. Tapi cerita awalnya kenapa sampai terjadi itu ya mereka pasti paham kan itu. Kita kan hanya melihat mungkin di endingnya aja. Itu sih Pak. Karena pengetahuan saya memang loloan itu pada saat-saat musim kering mungkin seperti sesuatu yang nggak berguna ya. Iya. Tetapi loloan itu akan sangat berfungsi sekali ketika terjadi musim hujan. Iya. Itu kan sebagai penampung air dari hulu. Iya. Nah jadi kalau sekarang direklamasi gitulah bahasanya, apalah namanya itu sehingga ada muncul tanah timbul. Apakah itu di kemudian hari tidak akan menimbulkan masalah pada lingkungan? Iya. Misalkan banjir begitu. Itu. Ya kan? Iya. Sekarang kalau kita bicara hitam putih, hukum positif, hukum ini, ya tentu masyarakat sulit menang lawan aturannya. Iya. Tetapi bukankah aturan itu dibuat untuk mensejahterakan masyarakat nih? Ya gitu nih dulu nih. Iya. Ya kan? Apakah aturan itu dibuat untuk menekan masyarakat, menakut-nakuti masyarakat, mengintimidasi masyarakat, atau mensejahterakan masyarakat, membuat masyarakat happy gitu contohnya? Iya. Ya kalau saya baca berita ini mohon maaf, mudah-mudahan salah. Sampai keluar ancaman dari Pemkab Badung untuk dalam tanda kutip mencari untuk mempidanakan provokator. Itu kan sebuah, menurut saya itu semacam intimidasi kepada masyarakat agar tidak bersuara. Iya. Sekarang Dan begini. hal-hal itu kan bagi saya itu apa itu namanya? Ya makanya saya sudah sering bilang Pak Yan, artinya demokrasi kita hari ini tuh rasa feodalnya masih kental. Dan kalau kita melihat pemerintah itu sebenarnya kan orang tua. Bagaimana orang tua akan memperkarakan anaknya kan nggak mungkin dong gitu loh. Dan kembali lagi kepada apa tadi Pak Yan bilang itu artinya tentang apa luluan-luluan itu ya. Tadi kan itu artinya begitulah kita sebenarnya syukur loh di masyarakat didapat bentangan di selatan dulu Pak ya. Artinya bayangkan nggak, saya pernah sering bukan ini, saya melihat ya gundukan bukit yang ada di selatan Bali itu menurut saya itu benteng Pak ya. Itu dari kerasnya ombak Samudra India itu loh. Ini dipecatu nih. Iya dipecatuan. Iya dipecatu. Iya, Kita lompat nih semua. Jadi nanti saya akan narasikan ya. Artinya itu bayangkan Pak Yan, coba kalau kita pikir itu tidak ada bukit, kita yang tinggal di Kuta Canggu itu selesai Pak Yan. Itu bayangkan nggak Samudra Hindia itu berapa kencangnya tuh arusnya tuh kan, kekuatan ombaknya tuh. Itu kita sudah disyukuri, sudah dikasih namanya benteng. Itu benteng selatan itu. Artinya dan kembali lagi Pak Yan bilang tadi luluan itu artinya saya ngerti. Karena gini, luluan itu memang itu alam loh yang membuat itu, bukan negara, bukan siapa, bukan juga dibuat oleh masyarakat. Karena itu apa, alam yang membentuk. Karena apa? Karena saya anak pesisir Pak Yan. Karena apa? Ketika ombak itu keras Pak Yan, dia tus gitu, dia harusnya itu masuk ke luluan Pak Yan. Makanya luluan itu kayak botol dia. Coba Pak Yan lihat di mana, pasti luluan itu modelnya sistemnya dibuat oleh alam itu botol. Karena apa? Ketika ombak masuk, dia seperti mulut botol dia, nanti di dalamnya itu akan namanya itu menghambat itu arus tekanan namanya tekanan ombak Pak Yan. Ya karena saya waktu saya kecil-kecil tuh Pak Yan, sering saya masang jaring namanya itu ketika ombak mau datang Pak Yan. Jadi ketika ombak mau datang tuh kadang-kadang kita dapat ikan-ikan banyak ikan Pak Yan. Karena itu ketika ombaknya keras misalnya dia akan ke muara dia. Nah, itu loh. Itu kerennya itu alam yang membuat memang. Kenapa luluan itu, fungsi luluan kan gitu ketika ada ombak. Nah, sekarang misalnya kalau luluan misalnya menguap, saya nggak tahu menguap karena apa, mungkin Pak Yan.
Cuma nanti pesisir akan habis. Kalau menurut saya bukan ahli ya, cuma saya melihat dari apa yang saya lihat di masa kecil. Artinya begini Pak Yan, kalau leluan itu mungkin nanti menyempit itu, Ya, disempitkan. dia sempitkan ya, nanti pasir itu kan habis. Karena dia akan mencarinya tuh ke samping. Makanya jangan salah, kayak di Kuta kenapa terus abrasi, itu efek mungkin dari pengurukan yang namanya di airport, atau mungkin leluan-leluan itu mungkin sungainya kecil gitu loh. Tapi ketika ada ombak yang, kan ada musim-musimnya tuh ombaknya besar di Bali, saya tahu itu kencang sekali Pak Yan. Nanti yang akan kemakan nanti pasirnya. Saya juga yang saya sesali Pak Yan, kenapa semua pandan-pandan itu dihabisin Pak Yan. Padahal itu mengikat pasir loh. Dari Kuta sampai Canggu sekarang nggak ada pandan. Mana ada? Jeruju juga dihabisin. Iya jeruju itu loh. Iya jeruju itu loh. Jeruju kan? Iya. Hanya saya masih lihat beberapa tempat ada jeruju, tapi sudah kayaknya sudah. Ya itu bayangkan akar pandan lah yang paling bagus mengikat pasir. Bukan beton. Itu bayangkan di Kuta itu sampai ini tuh bayangkan. Dan betapa dosa loh kita. Itu di bawah pandan tuh berapa penyu pengen bertelur di sana kan. Itu artinya kenapa kita terlalu ego dulu hari ini. Karena kita berpikir kenapa kok kita menjadi manusia tuh merasa sangat penting. Saya pernah dengar cerita nih ya. Cerita di Kabupaten Konoha ya. Ya. Anggap aja Kabupaten Konoha. Kepala Dinas PUPR-nya portofolio kekayaannya melebihi gajinya itu. Apa mungkin di kabupaten itu ada kong kali kong ya antara investor dengan Kadis PUPR-nya ya. Ini mohon maaf ya. Di Kabupaten Konoha nih gaya hidup Kadis PUPR-nya tuh wow gitu dengan kekayaannya yang besar. Apa mungkin ya proyek-proyek itu di kabupaten itu, di Konoha itu untuk memperkaya pejabat-pejabat Konoha gitulah. Ini kalau saya bicara Badung, ada nggak bisa mungkin korelasinya itu mungkin mereka meniru di Kabupaten Konoha gitu. Ya karena begitu Pak Yan. Akan ini mohon maaf saya lanjut sedikit Pak. Saya sebenarnya ya tidak apa-apa orang kaya asal sesuai dengan portofolio kekayaannya ya. Pamannya patut seorang pebisnis wajar aja patut kaya karena bisnis patut lancar. Tapi kalau patut seorang pejabat kan ada di batas itu. Ya kan gitu. Jadi kalau pejabat kekayaannya melebihi dari yang seharusnya dia punya, apakah dan dengan cara apa itu kan patut diduga. Nah dan ini terjadi di Kabupaten Konoha. Gitu loh. Mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali gitu loh. Ya kan? Karena seperti yang saya tekankan tadi, hukum kita bagus. Cuma praktek penegakan hukum kita itu kan masih sifatnya transaksional. Begitu juga pejabat, pemegang kebijakan, semua itu masih pada prakteknya itu masih transaksional. Ini prakteknya lah, saya bilang. Kalau semua ini bagus, undang-undangnya bagus, itu ketika dia disumpah juga bagus, itu cuma kan implementasinya. Jadi itu ya kita lihat sendiri. Karena apa? Karena gini ya. Makanya masyarakat saya juga bagian dari masyarakat artinya karena apa? Karena masyarakat kita itu awam. Awam artinya pengetahuan politik, betul, sangat awam kita. Ya karena masyarakat kita dikondisikan by sistem untuk begitu, masyarakat sembako lah, masyarakat sembako, masyarakat bansos gitu. Iya, itu bayangkan nggak? Bayangkan nggak? Karena apa? Mental miskin itu selalu dibangun. Bayangkan saya. Bukan cuma dibangun, dipelihara juga. Iya, karena apa? Kemiskinan itu adalah aset. Kenapa? Kenapa kemiskinan tidak pernah tuntas di negara ini ya? Karena di negara Konoha ya dibilang itu. Karena apa? Dirawat itu. Bayangkanlah kemiskinan itu. Kalau Konoha kalau kemiskinan bukan di negara Konoha, di negara Indonesia. Nggak bisa bilang Konoha. Ya artinya cuma kita lihat itu. Kenapa saya perhatikan kalau di Konoha semua kaya. Iya, itu artinya bayangkan nggak Pak Yan, Andeka? Sebetulnya kenapa selalu ada apa? Karena apa? Karena kemiskinan, kebodohan itu adalah kemiskinan ya. Kemiskinan itu adalah isu yang seksi itu loh. Karena apa? Karena di sana banyak hal yang bisa dibicarakan, banyak wacana yang bisa digoreng gitu loh. Di sana makanya saya bilang ini kalau terus-terusan begini nih
kapan menjadi negara emas katanya. Kalau Mas Joko sih mungkin ya. Kalau Mas Elon. Iya, Mas Elon oke. Apa Elon Mas? Elon. Artinya begini Pak Yan. Tadi kan kita bilang ini penerima bansos, bayangkan nggak Pak Yan? Kadang-kadang orang kaya pun gitu, dia nerima kok. Sama gas 3 kilo itu bayangnya. Dia tuh mobilnya Mercy masih kok pakai gas 3 kilo misalnya di rumah. Itu kembali ke mental itu loh. Kembali ke mental, kenapa dia tidak berpikir kenapa gas 3 kilo itu hak bagi orang yang tanda kutip yang masih membutuhkan itu loh. Sedangkan bayangkan pengusaha-pengusaha itu masih pakai gas melon itu loh. Yang income-nya itu homestay semua pakai gas melon itu. Itu bayangkan itu gimana kita berpikir. Terus yang miskin itu di mana? Makanya yang miskin itu mental. Artinya karena mental miskin akan terus seperti itu. Itu akan menjadi sebuah tradisi. Karena nanti dekat-dekat apapun itu dari mungkin dari pilkades, mungkin dari pilkada sampai pilpres akan sistem itu akan terus itu ditradisikan, akan terus diimplementasikan. Itu bagi saya sih bagi saya ya itu kembali ke mental bagaimana sekarang para pemegang kebijakan ataupun para pemimpin membangun mental itu loh, bagaimana menghilangkan mental miskin itu kan kembali ke mental Pak ya. Bagaimana kita ukur miskin itu dengan finansial enggak kan? Apakah miskin itu tidak bahagia? Belum tentu. Itu makanya mental ini kembali. Makanya saya bilang itu pengetahuan yang penting. Ya kalau masyarakat kita tuh cerdas, dia nggak mau menerima bantuan yang nggak jelas itu loh. Ini kalau bicara mental, bicara kecerdasan, tentu kita bicara IQ juga ya. Menurut data ini, IQ kita berada di angka 8 ya, sedikit lebih pintar lah dari simpanse gitu. Nah, sekarang lompatannya ke pendidikan Pak. Mumpung ini bulan-bulan penerimaan siswa baru. Tadi sebelum bincang-bincang ini direkam, patut kalau tidak salah saya ingat tadi patut setuju dengan zonasi. Zonasi bagus menurut Patut. Tapi saya bertentangan. Zonasi bagus dan tidak zonasi juga karena begini ya. Zonasi kan itu undang-undang karena supaya sekolah berdekatan dengan siswanya, tempat tinggalnya itu. Tapi ini mohon maaf saya Dan banyak kasus yang anggaplah si A ini dari Buleleng. Dia cari kerja di Badung gitu. Itu anak-anaknya di Badung. Atau anak-anaknya sendiri umpamanya anaknya di Badung tapi ingin sekolah di Tabanan. Ya kan itu sangat memberatkan masyarakat Pak. Kalau menurut saya tadi pagi saya buat status di Facebook dan di YouTube, kan di TikTok, saya bilang hapus saja zonasi. Kenapa saya berpendapat demikian? Ya, pendidikan itu adalah hak warga negara dan adalah kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dimanapun si anak mau belajar, ya berikanlah. Karena sekolah pada prinsipnya adalah menerima siswa yang dalam tanda kutip bodoh agar menjadi pintar. Nah sekarang kan ada seperti sekolah unggulan gitu umpama yang hanya menjaring siswa-siswa cerdas. Loh kalau sudah cerdas ngapain dia sekolah? Kan gitu. Jadi saya sampaikan ini kepada publik dan kepada pemangku kebijakan yang mudah-mudahan dengar. Sistem zonasi ini dari awal sistem zonasi ini sudah membuat kacau balau. Kacau balau dalam artian ada jalur-jalur titipan DPR, ada jalur-jalur titipan pejabat, ada orang yang pintar tidak dapat sekolah atau gimana, ada orang yang miskin juga nggak dapat sekolah. Jadi ya intinya dari pendidikan saja kita sudah semrawut bagaimana kita bicara mental, bagaimana kita bicara IQ, ya kan? Nah, ini menurut Patut gimana nih sebagai ini saya begini kalau segala bidang nih. Jadi ini Pak ya, artinya kalau kita melihat dari sejarah kan, artinya kan di mana pendidikan itu masuk menjadi ranah ke dunia industri industri pendidikan artinya begini sudah barang tentu, artinya pendidikan itu menjadi namanya transaksional, itu artinya bisnis lah. Menjadi itu ruhnya itu bukan pengetahuan lagi tapi kapitalis. Jadi artinya menjadi kapitalisasi, artinya yang mana artinya
bukan kecerdasan menjadi orientasinya, tapi profit Pak Yan. Artinya begini, artinya ini yang saya lihat ya di Indonesia ini artinya sistemnya Pak Yan. Saya lihat itu artinya begini, kalau memang ya kenapa hanya menciptakan satu sekolah favorit gitu, artinya begini aja menurut saya. Kenapa nggak di random aja Pak Yan? Artinya mungkin dulu guru yang ngajar di SMA 1 dia favorit lah atau apa, mungkin taruh aja di SMA 10 dia. Kalau itu memang kan itu dibayar negara misalnya, itu kenapa harus dipertahankan sampai mengakar di satu sekolah? Bagi saya itu di random aja. Karena apa? Dengan begitu saling punya memviewing Pak Yan, artinya melihat. Oh, jadi saling melengkapi gitu loh menurut saya. Iya, ada pemerintah adanya. Ya, kalau sekarang dibuatkan undang-undang kan begini Pak Yan. Saya tadi bukan setuju dengan sonasi begini Pak Yan. Karena apa? Karena masyarakat ya, saya juga punya anak. Kita sebagai orang tua pingin anak kita mendapatkan satu pendidikan yang layak Pak Yan. Ya, sekolah yang berkualitas itu loh. Otomatis kita sebagai orang tua kan mengupayakan Pak Yan. Nggak mungkin dong kita mengasih yang minim, kan lalu kita sebagai orang tua memberikan yang terbaik. Ya. Otomatis sekarang persoalnya kenapa yang sebetulnya tugas pemerintah itu bagaimana sekarang menciptakan supaya banyak sekolah-sekolah favorit, itu tugasnya. Bukankah seharusnya semua sekolah favorit? Iya, artinya begini Pak Yan, artinya kualitas gitu loh, pengajarnya atau apa. Kalau memang itu apa kendalanya gitu loh menurut saya Pak Yan. Jangan selalu akan dibuatkan kultus bahwa misalnya sekolah misalnya yang berkualitas misalnya SMA 1 itu misalnya itu akan menjadi kultus terus, kan kasihan yang lainnya. Kenapa sekarang enggak di random aja? Gurunya dilempar gitu untuk mengajar di ini, itu solusi Pak Yan. Karena apa? Kalau budaya ini, regulasi ini tetap dijalankan sampai kapanpun akan ribut loh. Cari sekolah pun ribut, ini ribut. Karena apa? Orang tua karena apa? Kepercayaan Pak Yan. Kan orang tuanya tahu, oh kalau guru di SMA A misalnya, oh itu berkualitas. Kita sebagai orang tua pun ada keyakinan, oh di sana aja. Dengan berbagai cara lah, dengan transisional apapun yang penting dapat itu loh. Cuma masalahnya bagaimana sekarang nasib-nasibnya yang ini. Kan kasihan juga. Coba sekarang solusinya, pindah gini aja, random aja gurunya. Misalnya guru, oh berarti di ini nih, kan sekarang ini begini saya udah bilang. Carilah betul-betul guru-guru itu bukan dites, artinya coba sekali-sekali di-upgrade gitu loh pengetahuannya. Misalnya dia di sekolah A atau sekolah C, misalnya apanya kurang nih, di-upgrade apanya, apa yang menjadi itu. Oh kenapa itu tidak bisa mengikuti seperti apa kendalanya. Itu jangan itu dibiarkan begitu saja, yang menjadi korban terus murid, terus siswa baru, terus kan kasihan juga. Sampai kapan tradisi itu Pak Yan? Kan coba bayangkan kalau semua rata, orang tidak akan berpikir. Karena apa? Kualitasnya sama. Kan itu, jadi orang tidak akan rebut-rebut mencari sekolah. Kalau dibiarkan begini itu bahaya. Karena apa? Menjadi transisional. Oke Pak Yan, anaknya bisa saya masukin Wadipiro, kan akan terus begitu. Jadi money oriented gitu loh. Itu makanya menurut saya paradigma itu harus dirubah. Dengan apa? Sistemnya dirubah, dibongkar itu loh. Kayak pasal itu bongkar aja gitu loh, diulang lagi. Kalau coba Pak yang bayangkan, kalau yang pintar-pintar dikumpulkan di satu titik, kan kasihan nih. Berat sebelah jadinya Pak Yan. Itu loh, kalau menurut saya sih jalan satu-satunya. Kenapa gurunya aja sekalian di random itu loh, jangan siswanya diacak-acak itu loh. Nah, Iya. begini Pak Tut, kalau Iya. guru di random berarti dalam tanda kutip ada guru, dalam tanda kutip ya, Ya, ada guru pintar, ada guru goblok gitu dong. bukan begitu Pak Yan. Gimana nih? Kan bisa dites. Mungkin apapun ada perlu dites Pak Yan. Ya. Artinya nanti kan di sana kelihatan jadi kemampuan seorang guru nanti itu diuji. Menurut saya ya guru itu tetap harus diuji terus setiap tahun. Ya kompetensinya harus itu loh, dan itu clear. Apakah betul-betul itu guru itu tetap belajar bagaimana itu nanti kan bisa dites. Oh ini di bawah sini. Jadi kalau ada sekolah kekurangan ini supaya tidak berat sebelah Pak Yan maksud saya. Jadi saya tidak bisa bilang itu guru pintar rendah. Ini kan sekarang hari ini tuh guru tuh harus update gitu loh. Padahal sudah ada sistem sertifikasi.
Ya, itu kan sertifikasi, jangan hanya itu sebagai acuan untuk mendapatkan mungkin gaji ke-20 gitu misalnya ya. Jangan lah. Iya. Gini, Iya, bukan begitu menurut saya itu. Iya, di random itu loh gurunya, jangan guru yang ngajar di satu aja terus di sana sampai pensiun. Iya, ganti terus ngaca dia ngajar di mana. Jadi terus orang akan berpikir, oh kenapa aku memilih sekolah A, juga di sana gurunya di sekolah D juga berkualitas. Terus mau ngomong apa sekarang siswanya? Ya terus artinya kan kalau itu dilakukan kan keren. atau gini Pak Tut, ini mohon maaf ya. Itu solusinya Pak Yan. Kalau menurut saya Ya, nggak ada yang lain. itu kalau menurut Pak Tut. Iya, Tadi saya menyimak Pak Tut ada bisa bicara pasal-pasal, bongkar aja pasal itu. iya, Ini taruh kalau menurut saya lain lagi Pak Tut. iya. Lain seperti yang saya sampaikan tadi dan Iya. sering saya omongin. Dan bahkan saya punya pengalaman waktu SMP saya Iya, bilang sama Pak Tut ya. Saya dulu waktu SMP, ini mohon maaf bukan bermaksud menyombongkan diri ya. Saya termasuk siswa pintar gitu lah, cerdas. Pada suatu ketika saya enggak ngerjain PR. Iya. PR itu kan di periksa silang nih. Iya, iya. Kalau siswa yang lain mungkin dapat 0, mungkin gurunya maklum kan. Masih 0 gitu, maklum nih. Wayan Setiawan 0 gitu. Dilihatlah pekerjaan itu. Dilihat ternyata saya nggak ngerjain oleh teman saya. Saya tanya, kenapa kamu nggak ngerjain? Saya jawab, Bu, toh nanti di pasar saya nggak belanja pakai sin kos tangan Bu, gitu tadi gitu. Iya, Ngapain saya melajarin gini? Nah, dari situ maksud saya begini. Ini saya punya pendapat yang sedikit lebih ekstrem menurut saya. Nah, kalau saya analogikan anak-anak itu dengan segala kemampuannya berbeda, misalkan nih ada anak yang berjenis monyet gitu umpamanya, ikan gitu umpamanya, bangau gitu umpamanya, yuyu gitu umpamanya. Kan mereka nggak bisa dipaksakan untuk semuanya jadi tahu. Umpamanya Anda paksakan ikan biar bisa manjat pohon, Anda paksakan monyet biar bisa berenang, Anda paksakan kepiting biar bisa terbang, Anda paksakan bangau biar bisa nyapit, kan nggak bisa. Artinya sebenarnya seperti apa yang Pak Tut sampaikan tadi, bahwa kurikulum kita hanya membentuk kelas pekerja gitu loh. Iya. Ada kepentingan industrinya. Iya, kan. Kenapa pemerintah tidak merubah itu semua, hancurkan itu, pasal itu, dibuyarkan itu, terus bentuk sekolah sesuai dengan bakat kemampuan alami anak. Nah, karena saya percaya setiap anak itu punya bakat alami masing-masing dari awal. Iya. Misalkan nih anak Patut suka apa, fokuskan ke sana. Yang suka atletik, dia sekolah olahraga. Iya. Yang suka fisika, kimia, biologi, Arahkan ke sana. Yang suka kesenian, arahkan ke sana. Jadi mereka nggak harus mempelajari. Yang suka bahasa, arahkan ke sana. Jadi kalau tidak salah ya, satu sekolah itu ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, melukis, kimia, agama, semua dipelajari. Dan saya yakin kalau dibuat survei, banyak siswa yang tidak menyenangi beberapa mata pelajaran. Ya, saya sependapat itu. Bagaimana? Ya, begini Pak Yan. Artinya saya gini kan. Kenapa saya bilang ini ketika pengetahuan dunia pendidikan menjadi industri kan. Tadi kan sudah saya bilang tadi, artinya bukan karena apa. Bayangkan nggak di negara kita tuh setiap tahun ganti kurikulum itu bayangkan proyek kurikulum itu berapa triliun itu kan kita nggak tahu itu. Bayangkan nggak kita ganti kurikulum. Apakah kurikulumnya punya relevansi terhadap problematik hari ini atau di masa depan kan kita nggak tahu. Nah, itu yang pertama. Dan seharusnya yang namanya belajar itu menurut saya itu kan tidak harus pintar ya. Namanya belajar. Artinya belajar itu kan experience, pengalaman. Artinya seperti orang belajar bercinta. Kan tidak dia harus pintar. Kalau dia pintar bercinta, ngapain dia belajar bercinta? Orang bercinta aja gitulah artinya. Itu yang pertama. Artinya sebetulnya ini ada kekeliruan. Artinya dari bayangkan nggak? Saya udah lihat ya kalau mungkin ya antara kalau anak saya kan saya lihat ada pendidik. Kalau sekolah-sekolah kita kan selalu saya sendiri dulu pernah juga kan karena rasa takut loh terhadap guru itu harus dihilangkan. Karena apa? Apaan kita takut terhadap guru? Bayangkan orang takut itu bahaya Pak Yan. Menurut saya. Karena apa?
itu ada blok di sana antara batasan hubungan antara murid dan guru. Bayangkan kalau sudah rasa takut dibangun. Itu bagi saya itu salah itu. Dan bayangkan nggak, sekolah kita SD itu seharusnya dari taman kanak-kanak sampai kelas 6 itu harus dihidupkan namanya rasa bahagia, Pak Yan. Rasa itu kebahagiaan dulu yang dibangun. Optimisme, kebahagiaan. Iya, habis itu apresiasi, bagaimana mengapresiasi budi pekerti. Ya. Dari menurut saya dari kelas TK itu sampai kelas 6 itu aja yang dikuatkan, budi pekerti. Itu fondasi. Karena di dalam budi pekerti itu tuh banyak turunnya tuh. Menjadi orang yang bertanggung jawab, menghargai, artinya apresiasi juga. Itu dibangun itu. Dan bayangkan nggak, anak-anak sekarang ini kalau kita timbang itu tasnya tuh mungkin nggak ada 10 kilo loh. Bayangkan nggak, itu bahaya terhadap tulang belakangnya. Buku di bawah. Itu bayangkan. Bagi saya begini ya, Pak Yan. Bayangkan di mana ada sekolah-sekolah yang bagus dan kampus-kampus yang bagus itu pasti tergantung dari perpustakaannya. Jadi menurut saya pelajaran itu nggak usah banyak. Kalau dia mau banyak, siswanya itu dia ke perpustakaan aja untuk membaca di jam-jam sibuk atau apa. Bayangkan, jangan lagi disibukkan dengan PR, dengan les. Itu selesaikan persoalan-persoalan sekolah itu di sekolah. Dan bikin happy itu loh. Jangan sampai banyak tugas, terus nggak sempat, dia malas sekolah. Karena apa? Malah belum ngerjain PR, malas alasan sakit. Sampai kapan? Artinya, karena itu kan anak-anak ya, Payannya dari TK sampai kelas 6 itu golden age, artinya itu masa-masa emas loh. Kalau itu dia dapat problematik itu bahaya di masa tuanya, Pak Yan. Itu di besar itu bisa bahaya, bisa error. Makanya itu coba ya anak dari TK sampai kelas 6 itu kasih aja kebahagiaan dia tanpa beban itu. Karena apa? Bayangkan, karena kebahagiaan itu sebuah spirit, Pak Yan. Bagaimana sekarang kan anak SD bunuh diri, anak SMP bunuh diri, SMA. Karena apa? Depresi gitu loh. Kenapa pemerintah nggak mau mendengar hal-hal semacam ini ya? Iya, karena apa? Karena pendidikan sudah menjadi dunia industri. Kalau sudah jadi industri, ya money oriented semua. Bayangkan nggak, orang sudah sekolah pagi, bayangkan nggak hari ini, kalau kita mengikuti pola hari ini dan hari esok nggak dirubah, bayangkan bagaimana kemiskinan terjadi. Bayangkan kalau Pak Yan punya anak, antara Pak Yan tidak kerja atau istri tidak kerja, bayangkan pagi harus antar sekolah. Nanti siang Pak Yan jemput. Habis itu nanti jam 3 waktu nanggung antar les, nanti jemput. Kalau Pak Yan kerja itu di perusahaan saya pecat Pak Yan. Karena apa? Izin terus kapan kerja, sejujur ya. Terus gimana sekarang? Anak nggak perlu diantar, gimana nggak diantar? Orang lalu lintas jangan pikirin seperti dulu. Saya dulu. Saya patut nih, mohon maaf nih ya. Iya, jujur. Kalau anak saya, Pak, saya nggak sekolah, ya udah nggak usah sekolah, nanti aja ada gitu. Iya, coba bayangkan untuk apa lagi les-les itu anak SD itu nggak perlu menurut saya. Iya, itu artinya kalau dia mau les itu terserah orang tuanya. Di hari-hari libur itu anak saya juga les. Kalau di hari-hari libur, cuma apa bagi saya tanya, kamu kalau kamu enjoy lakukan, kalau enggak tidak paksaan. Itu kan tambahan bagi saya. Dia les, artinya di sekolah jangan dikasih beban. Karena apa? Itu akan menjadi begini, bagi orang tua yang tidak punya duit untuk ngelesin anaknya kan menjadi kekhawatiran nilainya dimainkan sama guru. Itu sering terjadi, atau tidak naik kelas, tidak dapat bocoran. Kan terus sampai kapan transisional itu terus? Itu malah kan menjadi anak pintar. Itu anak-anak sudah tahu, oh ternyata sudah ada transisional saya dengan guru. Karena saya ikut les, saya didukung oleh guru. Kan begitu. Jadi bayangkan kalau stigma itu terus membatu di otak siswa-siswa, itulah akan menjadi sampai besar kalau dia jadi pejabat, dia menjadi koruptor, dia pasti. Karena dia sudah tahu semua itu bisa diatur. Nah, iya bagi saya ya, anak-anak itu kasihnya pendidikan yang moral aja lah. Karena apa? Bangsa kita ini moralnya lagi di ujung tanduk gitu loh. Bayangkan hari ini moral itu adalah menjadi benda sakral, benda langka itu loh. Berapa persen sih orang punya moral hari ini loh? Nah, makanya saya nih mau izin nih patut ya. Ya sorry ya itu. Makanya saya sampaikan tadi sebelum perbincangan kita ini kita rekam ya. Iya ya. Saya kan sampaikan sama Patut, ini bukan tentang saya, Iya. bukan tentang Anda. Iya.
bukan tentang Anda. Iya. Tapi ini tentang generasi setelah kita. Legacy apa yang mau kita tinggalkan untuk mereka. Iya. Kayak saya enggak peduli saya dibully atau apa, saya enggak pernah peduli. Iya. Jangankan saya ngomong, Iya. diam pun saya kalau umpama orang enggak suka ya enggak suka. Kan? Iya. Tapi pada intinya harus ada semacam dalam tanda kutip perlawanan gitu. Iya. Kita harus melawan ketidakbenaran. Iya. Atau setidaknya yang kita tidak anggap benar gitu loh. Iya. Harus ada perubahan mengarah kebaikan. Iya. Karena ke depan ini kan persaingan SDM, Iya. sumber daya manusia. Begini Pak Yana, karena saya melihat begini Pak Yana, pendidikan tidak membangun namanya ruang imajiner dulu. Padahal yang dibutuhkan hari ini dan di masa depan adalah ruang-ruang imajiner. Jadi pendidikan kita itu masih yang sifatnya hafalan itu. Kalau menghafal itu ngapain? Kan sudah komputer. Kalau kita mau apa kita tinggal googling aja. Cuma masalahnya apakah komputer sudah punya imajinasi? Kan enggak Pak Yan. Artinya yang perlu dipertahankan adalah ruang imajiner. Mengaktifkan ruang-ruang imajiner. Begini maksud saya Pak Yan. Karena pengetahuan itu sifatnya tidak kaku Pak Yan. Tidak ada. Dan pengetahuan itu tidak tunggal. Begini maksud saya begini. Artinya gini, kalau umum 1 tambah 1 kan 2. Ya. Itu umum. Cuma kalau orang yang punya imajiner bisa aja 1 tambah 1 sama dengan 8 dikurangin 2 itu mungkin atau mungkin 10 dikurangin 2 itu bedanya manusia dengan hewan dan makhluk yang lainnya. Walaupun hewan memiliki kecerdasan sama kayak melukis ataupun apa berhitung, hewan bisa kok berhitung, dikasih bola dan itu. Cuma masalahnya apa hewan punya imajinasi? Apakah dia enggak? Karena yang punya imajinasi adalah manusia. Itu yang harus diaktifkan, ruang-ruang imajinasi itu. Artinya kan bangsa ini hampir kehilangan ruang imajinasinya hari ini saya melihat. Terus menjadi apa negara ini di masa yang akan datang? Kalau ruang-ruang imajinasi itu sempit itu atau tidak dibangun mulai hari ini. Apakah terus akan menjadi kita akan mengirim budak ke luar negeri hari ini? Iya, apakah menjadi negara pekerja sedangkan pemikir orang-orang luar? Akan terus seperti itu? Apakah kita akan terus diulang-ulang sejarah dari masa silam sampai hari ini, mungkin sampai hari esok tidak menjadi bangsa yang penentu? Bayangkan nggak, bangsa-bangsa yang maju itu karena apa? Karena dia bisa membangun ruang imajinernya. Bayangkan nggak? Hari ini kan kita seakan-akan selesai. Iya, kan apa? Hanya persoalan yang remeh-temeh loh. Hanya persoalan beras naik, gas langka. Itu bayangkan, itu bagi saya itu untuk apa kita membayar pajak? Terus kan mereka yang ngurus itu. Jangan sampai rakyat ribut loh. Dibikin susah gini, rugi dong kita ini. Iya, bayangkan kalau saya melihat itu hari ini masih remeh-temeh. Persoalan garam, cabai, jengkol itu masih seputaran itu. Bayangkan nggak negara-negara lain seperti Amerika sudah berpikir cloning ke planet Mars. Bayangkan nggak, sudah punya ruang imajiner dia. Bayangkan nggak kalau Elon Musk, kenapa saya salut dengan Elon Musk? Karena ruang imajinernya. Orang kita masih pindah misalnya dari kos satu ke kos yang lain, misalnya masyarakat kita masih berpikir kerja dari kabupaten satu kabupaten, Elon Musk sudah berpikir bagaimana membawa manusia bumi ke planet Mars. Itu ruang imajinasi. Kalau kita masih ribut soal Besto Bali. Oh, kalau kita masih berpikir Besto Bali. iya, ini kita masih berpikir, oh saya ini terah Majapahit. Iya, kalau saya lain lagi, mungkin saya berpikir ya saya mungkin manusia sebelum ya mungkin ini Genghis Khan saya. Genghis Khan. Iya itu ya Genghis Khan ya. Nah, itu saya nggak mau itu. Karena apa? Untuk apa ditarik yang ini? Mungkin saya terahnya apa? Mungkin Adam dan Hawa itu loh. Bisa aja itu loh. Ya atau mungkin saya apa? Terah manusia Gilimanuk, manusia purba itu. Itu kan Anthropus erectus. Iya itu loh. Nah, apaan kita tarik-tarik yang baru-baru kemarin? Itu kan itu bagi saya sih sederhana. Kita adalah makhluk bumi, kita adalah masyarakat manusia, itu aja saya nggak pernah mengaitkan saya siapa-siapa. Ini saya adalah masyarakat bumi, kasta saya manusia gitu loh. Saya kasta manusia. Iya, iya. Oh iya, itu kalau orang berpikir enggak, kasta saya kasta manusia.
Ya, kalau nanti tergantung dari kehidupan yang akan datang. Apa dapat kasta manusia, apa kasta hewan kan kita nggak tahu. Itu artinya iya. Saya nggak pernah kasta ini ya, kasta saya manusia, saya makhluk. Kita pikirnya pendek-pendek aja Patut. Iya. Maksud saya begini, mohon maaf nih Patut ya. Kayak kita umpamanya jalan malam hari Iya, ke Karangasem gitu. iya, Lampu mobilnya Patut kan belum tentu nyorot sampai Karangasem kan. Iya. Gelap nih. iya, Kan cuma berapa puluh Iya. meter ke depan Iya. gitu kan. Anggaplah 40 meter ke depan. Tapi Patut kan yakin sampai Karangasem. iya, Kenapa saya ngomong ini kita nggak usah lah bicara jauh-jauh. iya. Kita bicara dekat kepada satu pangkat generasi di bawah kita. Siapa? Anak-anak kita. Iya. Kan gitu. Apa yang akan kita titipkan legasi pada mereka? Iya. Nah ini kebetulan ini bulan-bulan politik Patut. Iya. Ini ada pilgub, Iya, ada pilbub, dan ada pil wali kota. iya, Ya kan? Jadi kalau obrolan ini diperpanjang mungkin 3 baterai juga tidak akan cukup. iya, siap. Nah, sebagai pemungkas, apa harapan-harapan Patut sebagai masyarakat kepada para calon-calon pemimpin yang sudah memarketingkan dirinya baik lewat baliho, Iya. dan lain-lain, kalau mereka kita pilih gitu Iya. tuh. Artinya, Khususnya di bidang pendidikan ini. iya, Saya fokuskan ke bidang pendidikan karena saya percaya bahwa pendidikan adalah dasar dari iya. kehidupan yang lebih Iya. baik. Karena begini Pak Yan, sebetulnya kalau kita berbicara di negara demokrasi ya, artinya kalau menjadi pemimpin di demokrasi, artinya dia harus menuntaskan dulu persoalan isi perutnya, kalau menurut saya. Artinya kalau urusan perutnya sudah selesai, baru mungkin kita akan dapat entah kapan ya, dapat pemimpin yang sudah menuntaskan namanya persoalan perutnya. Cuma kan hari ini, banyak pemimpin-pemimpin masih punya problem terhadap isi perutnya. Itu artinya bahwa kenapa hari ini begitu kita tidak puas? Karena apa? Karena persoalan pribadi hari ini dibawa ke ruang publik. Artinya dan bayangkan nggak kalau masalah pribadi dibawa ke ruang publik ya inilah yang kita nikmati hari ini. Kenapa masyarakat kita masih kan sedih kita melihat ya bagaimana kelihatan masyarakat kita hari ini. Itu loh artinya harapan saya untuk pemimpinnya. Artinya cobalah kalau pemimpin itu kan bagi saya itu jalan kalau menurut keyakinan saya ya. Bayangkan nggak menjadi pemimpin itu adalah karma yang luar biasa ya. Karena apa? Sekali kebijakannya itu lo bayangkan nggak? Kalau penduduknya itu 1 juta, dia sudah bisa mengumpulkan 1 juta kebajikan lo. Bayangkan nggak? Dengan misalnya dia tidak memberatkan masyarakat aja mungkin menurunkan pajak itu. Bayangkan kalau penduduknya ratusan juta, itu bayangkan dia sudah bisa berkama dengan satu kebijakan dah 100 juta. Itu dari keyakinan saya bayangkan. Beda halnya kita orang-orang biasa. Kita bisa menghitung kok setiap hari berapa kita melakukan karma baik. Kalau pemimpin kan dia sudah dikasih karpet emas untuk melakukan karma yang terbaik. Cuma kan hari ini dia tidak berpikir seperti itu para pemimpin kita. Dia berpikir bahwa ketika dia memimpin adalah sebuah kesempatan. Itu saya melihat. Karena apa? Apa yang bisa kita titipkan kepada pemimpin hari ini? Karena apa? Karena dia sudah punya titipan yang begitu berat. Di luar titipan-titipan gininya masyarakatnya, bayangkan nggak? Iya, bayangkan hari ini gimana? Bayangkan kalau kita menganalogikan seorang pemimpin membawa pikulan ini, dia membawa pikulan-pikulan titipannya sudah berat, apalagi akan membawa pikulan masyarakat. Terus bagaimana hari ini? Karena apa? Begini Pak Yan ya, hari ini kan semua itu transaksional Pak Yan. Yang mana semua itu kan endingnya itu ya menjadi ruang kapitalis itu loh, menjadi itu ruang ya ujung-ujungnya menjadi kekuatan kapital yang mana kan berpolitik juga nggak gratis hari ini. Kenapa tidak gratis ya? Karena sistem yang dibangun itu loh. Bayangkan nggak, tidak ada berpolitik hari ini tuh tanpa modal. Bayangkan lah, kalau payung itu artinya kendaraan itu sudah biayanya tinggi, otomatis apa yang kita mau dapat? Kemana arah akan dituju? Ya artinya ini masih menurut saya sih, saya nggak berharap banyak hari ini ya kepada pemimpin dimanapun, karena saya paham betul bagaimana sistem itu dibangun dan gamenya seperti apa ya. Jujur Pak Yana, saya nggak ada harapan apa-apa.
Tapi bagi saya artinya itu karena ini kan ada garis pengetahuan yang terputus, itu artinya menurut saya artinya generasi-generasi yang sekarang ini untuk anak-anak itu loh lebih diaktifkanlah kita memberikan artinya pengetahuan moralitas. Ya budi pekerti, karena apa, ketika dia menjadi pemimpin supaya dia punya pondasi. Kalau hari ini nggak bisa Pak Yan, sorry Pak Yan ya, saya nggak ini karena itu belum saya melihat ya hari ini, karena apa, belum gitu loh. Karena itu moralitas, habis itu budi pekerti itu harus ada kesadaran kolektif. Kalau hari ini bagaimana Pak Yan mau bisa membangun itu, karena apa, semua masih sifatnya transaksional. Bagaimana kita sekarang kita ngomongin A, B, C itu karena apa, dia memegang namanya kebijakan. Dan kebijakan itu prakteknya juga transisional. Mau ngomong apa kita? Ya jalan satu-satunya, karena apa? Padahal kita di Bali kan kita percaya namanya itu catur purusa arta. Ya artinya 4 pilar itulah, dharma, kama, artha, moksa. Bagaimana sesuatu itu dibangun berdasarkan dharma. Nanti dharma, sebelum kita melakukan sebuah kama, sebelum kita berbuat, pondasi itu adalah dharma, kebenaran. Artinya itu baru kita menghasilkan namanya arta, nilai. Moksa itu pembebasan. Bagaimana kita kalau ketiga pilar itu sudah dibangun, kebebasan itu sudah pasti, moksa itu. Bayangkan nggak? Kenapa hari ini orang membangun karir, dia tidak dapat moksa, moksanya di jeruji besi. Karena apa? 4 pilar itu nggak dibangun dengan benar. Itu kan kita sudah punya keyakinan di Bali, 4 pilar itu. Catur purusa arta ya, catur purusa arta ya, catur purusa arta itu 4 pilar itu. Kan itu nggak pernah, sebetulnya kalau itu dipakai sebetulnya bisa aja. Tidak ada kan masyarakat yang mengeluh dengan ini. Kalau itu betul-betul dibangun itu 4 pilar itu. Ya. Jadi harapannya kepada para pemimpin itu walaupun tipis ya, tetaplah mengutamakan itu 4 pilar itu. Iya, catur purusa purusa arta ya. Sama Purusa arta, catur purusa arta ya. ya, sama Trikaya Parisuda lagi. Ya Trikaya, artinya kalau Trikaya Parisuda itu kan kayak gitu. ya itu kan itu sangat personal itu kan artinya. Tapi kalau itu 4 pilar itu sebagai pijakan Bu ya, Pak itu tidak akan kemana-mana. Bayangkan kalau pondasi itu dibangun dengan dharma. Artinya begini ya, politik hari ini karena transisional sudah tidak ada dharma di dalamnya Pak Yan. Bagaimana Pak Yan akan bisa ngomongin dharma kalau dari awalnya sudah ada transisional? Ya, habis bagaimana kita berbicara kama kalau yang dibangun itu tidak berdasarkan dharma, kan runtuh dia. Bagaimana kita mendapatkan sebuah nilai? Tidak ada karma yang benar di dalamnya, kan nilainya kosong. Terus gimana kita mendapatkan kebebasan, kebahagiaan? Nggak bisa. Iya, itu 4 pilar itu yang belum membadan. Iya, itu moksa. Sama seperti gini Pak Yan. Trihita karana itu, bayangkan nggak? Bayangkan itu lip service bagi saya. Karena apa? Bayangkan Jepang itu nggak pernah ngomongin trihita karana, buang ludah aja dia nggak berani di sembarang tempat. Karena dia berpikir, karena tidak pada tempatnya gitu loh. Bayangkan kalau hari ini konsep trihita karana membumi di masyarakat kita itu mungkin 1 lembar sampah pun kita tidak dapat loh. 1 lembar loh. Bayangkan, karena apa? Karena kita terlalu banyak dapat slogan-slogan, mungkin yang namanya apa nih, kearifan lokal begini, tetek bengek sangat paham ya. Artinya tapi pengetahuan itu belum membumi. Ya mungkin banyak orang itu bilang akan mencerdaskan, akan membahagiakan, mensejahterakan. Tapi dia sendiri masih punya persoalan-persoalan yang sangat kompleks di dalam dirinya. Gimana itu kan? Itu kan nonsen. Artinya sebetulnya kalau harapan saya kalau menjadi pemimpin ya mengabdi itu loh. Itu sebuah abdian ya. Melayani, jangan dilayani. Cuma karena sudah kandung bahwa pemimpin itu adalah dia ditempatkan dirinya sebagai raja, sangat feodal ya. Begitu hari ini. Bayangkan nggak? Kita ketemu masjid, bayangkan nggak? Kan logis. Bayangkan pemimpin kan kita yang bayar. Kita bekerja, beli apa, kena pajak, itu dibayar itu. Itu outsourcing rakyat. Ya coba bayangkan. Bayangkan nggak? Kita ini rakyatnya, kita kan tuannya. Ngapain? Kan kita punya kekuasaan tuan loh kita. Pemimpin itu,
Ya kita percayakan aja Tuan yang mempercayakan, memberikan dia untuk memimpin itu. Tuan, rakyat kan tuannya. Kalau kita berbicara di negara demokrasi, ya kan? Iya lain, jangan kita tempatkan pemimpin itu raja, beda lagi itu. Karena raja dia adalah hukum itu sendiri. Tidak bisa seorang pemimpin dia itu hukum, nggak boleh itu. Itu makanya itulah yang terjadi karena pengetahuan tentang politik, Pak, ya. Artinya tentang bagaimana itu kan masyarakat kita masih awam ya. Itu yang terjadi pada saat ini, makanya tidak dianggap mengkritik pemerintah itu adalah dosa. Dikritik pemerintah itu adalah kiri gitu loh. Mengkritik pemerintah adalah sesat, itu gimana itu? Bayangkan nggak, dikritik itu dibilang kena karmo itu, kapongor itu. Malah itu kita diminta solusinya. Iya, Jangan kritik. iya, jangan kita mengkritik. Untuk apa kita bayar? Seperti Rocky Gerung saya sepakat, sudah kita kritik itu bonus buat pemerintah. Kita dikasih solusi, wih, harusnya dia bayar kita dong, kasih solusi. Dia dikritik itu dia bersyukur, kita sudah kasih bonus, kita bayar pajak. Saya sepakat dengan Rocky Gerung itu, kita sudah bayar pajak. Habis itu kita mengkritik lagi, kita kasih bonus itu loh. Oh iya, terus gimana solusinya ya? Lu nggak tahu yang kerja. Gimana kita kasih solusi orang kita nggak pegang kebijakan? Punya punya alat. Masa gini contohnya gini loh, kita mengkritik, umpamanya kita belanja di warung Padang gitu umpamanya. Terus masakannya nggak enak. Iya. Masa kita disuruh masak langsung. Ya itu konyol loh. Ya makanya marilah. Artinya begini ya. Nah masalah sih artinya perlu kita membangun namanya ruang-ruang diskusi untuk kita berpikir loh. Artinya kenapa mungkin di masyarakat kita dulu ada Balai Banjar loh. Untuk kita bisa bertemu, berpikir dalam satu ruang kan itu. Ya itu sebetulnya kan sudah ada dari zaman dulu itu, bagaimana bahwa kita berkumpul dari zaman kerajaan tidak ada kemupakatan. Itulah diskusi itu sudah ada. Cuma kan hari ini diskusi itu tidak dibangun. Patut. Nah, ini saya singkat ya, Semeton. Seperti yang saya sampaikan tadi, Semeton, kalau perbincangan ini dilanjutkan semakin panas, Semeton, semakin hangat, semakin panas, ya. Berhubung peralatan saya terbatas, baterai saya sedikit, saya pikir perbincangan ini untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Tapi begini Pak Tut, nanti saya akan adakan FGD. Ya siap. Fokus Group Discussion. Ya. Mungkin saya akan mengundang beberapa orang. Saya tidak akan sebut tokoh. Ya. Di grup itu mungkin 5-10 orang. Siap. Nanti akan saya buatkan sama seperti ini. Kalau ini kan sebenarnya kita bisa bicara 3 orang. Iya, ya, siap. Cuma berhubung mic saya cuma 2, satu orangnya nggak kebagian. Siap. Itu Semeton maklum lah. Mungkin kalau ada Semeton yang berlebih bisa menjadi sponsor lah pada Wayan Setiawan Channel nih kan begitu. Jadi nanti mungkin setelah Pak Tut datang dari liburan lah. Siap ya. Saya undang beberapa, sudah ada yang konfirmasi beberapa, kita bicara kalau dulu di sebuah media cetak, setiap minggu itu ada namanya obrolan Balai Banjar yang diasuh oleh Bapak Aridus kan. Iya, itu. Ya, sekarang saya akan membangkitkan itu dalam bentuk podcast kekinian. Ya, bagus. Mungkin kebebasan kita berpendapat. Walaupun saya tidak wakil rakyat, tidak apa. Enggak. Iya, Pak Yan, itu artinya mengabdi juga di masyarakat, walaupun tidak digaji juga sebuah kemuliaan. Mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, akhir bulan kita mencontoh simokramonya Pak Mangku Pastikon. Iya, itu bagus kita itu. Temukan masyarakat, terus ngomong itu loh. Kita pindah-pindah. Iya. Ini sebagai media kritik kepada pemerintah untuk ini loh, Mak. Iya loh, karena pemerintah wajar dikritik karena apa? Karena kita gaji mereka. Iya, outsourcing itu kan anggap pemerintah itu company. Kan begitu. Iya. Nah, jadi untuk hari ini Pak Tut. Siap, Pak Yan. Terima kasih atas waktunya. Siap, ya. Dan suguhannya juga. Iya, siap, Pak ya. Para Semeton semua penonton Wayan Setiawan Channel 57 tetap semangat menonton. Yang belum ngajeng silahkan ngajeng. Pangton gagal paham. Yang sakit semoga cepat sehat, yang sehat jangan sampai sakit, yang tidak punya uang silahkan bekerja biar punya uang, pokoknya tetap semangat. Siap. Sinap ditiang untuk Parama Santi, Om Santi 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 Om. Rahayu Semeton. Rahayu.